Jadi Yahweh Ehad ada dalam keyakinan karma yang melahirkan konsep komunis dalam mengatur masyarakat. Jadi Tauratnya, Zaburnya nggak dipakai untuk mengatur, menata manusia. Tapi dia bikin konsep sendiri berdasarkan keinginannya, berdasarkan hawahunya, berdasarkan nafsunya. Jadi tidak berdasarkan Taurat, tidak berdasarkan Zabur. Begitu pula ini. Ya, Adam Smith. Ya Nasrani, tapi nggak pakai Injil. Nggak pakai perjanjian baru dan lain sebagainya, nggak ada. Ya, cukup sebagai agama saja. Maka tadi in good we trust, ada pernyataan. Tapi kalau di komunis nggak ada. Nah, itulah dunia yang sudah melepaskan kehidupan dari Tuhan. Paham, saudara? Nah, jadi kalau begitu, sistem demokrasi yang dibangun saat ini, kan bahasan kita ini, demokrasi yang dibangun oleh manusia untuk mengatur manusia telah melepaskan diri dari Tuhannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah dan diberikan kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya, tentunya sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, pemirsa yang dirahmati Allah, salam jumpa kembali dalam kajian Al-Quran di dalam channel Kajian Berpikir, ya insya Allah seluruh kegiatan yang kita lakukan ini mendapati hidayah dan rahmat dari Allah karena kita senantiasa berpikir tentang ayat-ayatnya, tentang ciptaan-ciptaannya. Baiklah saudara pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini seperti biasanya materi yang akan kita bahas tentu dilandasi dengan Al-Quran sebagai satu tuntunan dan yang mampu membimbing kehidupan manusia. Sebagai suatu akidah dan sudah menjadi prinsip bagi pemeluknya, yaitu Islam, bahwa Al-Quran adalah merupakan landasan hidup, tuntunan hidup. Oleh karenanya, fungsikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk di dalam meniti kehidupan ini. Nah, pada kesempatan ini materi yang akan kita bahas adalah bagaimana Al-Quran menyoroti kehidupan kita. Menyoroti kehidupan kita di dalam berbangsa, di dalam bernegara, di dalam kehidupan ini. Ya,
Tentu saudara sudah melihat, sudah mengklik bahwa judul yang akan kita angkat ini adalah bagaimana Al-Quran menyoroti kehidupan kita ini dalam berdemokrasi. Artinya bagaimana demokrasi itu disorot oleh Al-Quran, lalu bagaimana penilaian Al-Quran. Ya, jika Al-Quran menilai, berarti Allah menilai. Ya, jika Quran menyoroti, ya Allah menyorotinya. Ya itulah. Karena medianya Allah di dalam memperhatikan seluruh kehidupan manusia itu ya melalui Al-Quran. Sehingga kita tahu bahwa Allah menyoroti kita. Kita tahu bahwa Allah menilai kita ya dengan Al-Quran itu. Ya. Jadi kalau orang hidupnya terlepas dari Al-Quran, ya nggak akan pernah tahu bagaimana dirinya seharusnya dalam menata hidup. Nah, tentunya sebelum membahas ayat ini, saya akan landasi dulu akidah kita, akidah saudara dan akidah seluruh umat Islam, bahwa kita sebenarnya akrab dengan kalimat ini, tapi tidak banyak yang menyadarinya. Baru nanti masuk ke materi. Ya, ayat yang sudah saya siapkan ini. Kita tahu dan kita sering mendengar, artinya kalimat ini tidaklah asing bagi muslim. Kalimat apa? Ya, kalimat la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, tidak ada daya, tidak ada kekuatan selain kekuatan itu adalah kekuatan Allah. La haul, tidak ada haul. Haul itu kan ya kalau diterjemahkan adalah berputar atau putaran atau gerakan. Jadi tidak ada yang bisa menggerakkan. Ya. Jadi sesuatu yang bergerak, sesuatu yang berputar itu melahirkan al-quwwah. Ya, al-quwwah, kekuatan. Atau power, kekuatan. Billah hanya dengan kekuatan Allah. Artinya kekuatan itu milik Allah. Makanya dalam Asmaul Husna disebut adalah Al-Qawiyyu. Gitu. Ya Qawiyyu, ya Qawiyyu kan sering dilafalkan. Ya. Wahai yang memiliki kekuatan maha kuat, yang memiliki kekuatan, seluruh kekuatan di alam semesta raya ini adalah miliknya. Kenapa miliknya? Ya karena memang Allah berikan. Jadi kekuatan itu Allah berikan kepada makhluknya, kepada ciptaannya. Sehingga seluruh makhluk ciptaannya itu diberikan kekuatan. Sehingga ia bisa bergerak, sehingga ia bisa berputar. Karena memang tadi kekuatan itu milik Allah, billah ya, yang diberikan kepada makhluk. Jadi jika ada yang melepaskan diri, kekuatannya itu beranggapan bahwa itu kekuatan dirinya, bahwa kekuatan itu adalah alami dirinya, gitu. Itulah namanya sudah lepas. Jadi dia melepaskan diri, berarti memposisikan diri sebagai andad, tandingan. Nah itu yang disebut dengan syirik. Yang disebut dengan musyrik itu adalah beranggapan, berangan-angan, berpikiran bahwa kekuatan itu adalah kekuatan dirinya. Padahal tidak demikian. Bahwa semua kekuatan itu miliknya dan dia diberikan kekuatan itu. Nah itulah akidah yang kudu tertanam di dalam diri kita.
Jadi seluruh makhluk ciptaan Allah itu ya kekuatannya adalah didapat dari Allah. Nah, baru ke sini nantinya nyambungnya. Di sini Allah berfirman, afa ghaira dinillah. Apakah kalian hendak mencari? Ya. Kenapa pertanyaannya apakah kalian hendak mencari? Karena tadi ada orang, ada makhluk, ada manusia khususnya ya, yang beranggapan bahwa kekuatan itu ya yang dimilikinya itu bukan berasal dari Allah, begitu. Afa ghairu dinillah, ia berguna mencari walahu, padahal man fis samawat wal ar, ya apa atau siapapun yang berada baik di langit maupun di bumi, semuanya sudah aslama. Ya, aslama. Din aslama, dinul Islam. Nah, kita jangan konteks ke sana dulu, pahami konteksnya dulu. Aslama yang dimaksud di sini adalah tunduk. Tunduk, patuh, apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi. Secara fisika, alam semesta raya ini sudah tunduk kepada Allah. Begitu saudara. Ya, dengan kata lain, alam semesta raya ini sudah Islam. Begitu. Simpel gampangnya. Berarti ya, kalau dikontekskan kembali ke sini bahwa kekuatan itu milik Allah, ya, maka tidak boleh ada kekuatan yang lepas, ya, yang lepas dari Allah. Makanya di sini sebutannya, kalimatnya adalah taslim, tunduk, ya, tunduk. Alam semesta raya secara fisika ini nggak punya pilihan. Dan memang tidak diciptakan kekuatan lain, ya, hanya mono sifatnya, mono. Jadi sistemnya sudah dibuat oleh Allah untuk taat, untuk patuh, untuk nurut. Makanya nggak ada alam semesta raya, alam fisika, organis, biologis itu yang semrawut, ya, yang bertentangan satu dengan yang lain. Artinya harmonis semua. Begitu. Ya, jadi yang membuat harmonis ini, alam semesta raya ini, karena telah dibangun oleh Allah din. Ya, din. Apa itu din? Yaitu sistem yang Allah sudah bangun di alam semesta raya itu. Tata aturan hukum sudah dibangun oleh Allah di alam semesta raya ini, makanya harmonis. Itulah din, ya, komplit, lengkap, makanya sistem. Nah, makanya saya akan singgung bahwa kalau din dibatasi hanya sebatas agama, ya nanti susah memahami lain-lainnya, susah, mentok. Karena persoalan agama adalah masalah penyembahan secara ritual. Nah, makanya bukan salah mengartikan din itu agama, enggak salah, tapi terlalu sempit, hanya urusan vertikal saja. Sementara Allah maha luas di dalam mengatur segala halnya, itu disebut makanya sistem. Semua yang Allah ciptakan itu dibekali dengan sistem, begitu saudara. Makanya harmonis. Itulah sebabnya sudah
tunduk semua. Jadi ketundukan itu berada di garisnya, berada di sistemnya. Orang bilang hukum alam ngomongnya, padahal mah hukum Allah. Ya, yaitu bahasa yang diucapkan oleh orang yang enggan menyebutkan Allah gitu. Jadinya ya itu udah hukum alam, itu sudah alaminya begitu. Itu sebenarnya Islam. Yang dimaksud adalah hukum yang Allah, sistem yang Allah sudah terapkan. Nah, di sini kalimat berikutnya adalah to'an au karhan wa ilaihi yurja'un. To'at, karena tunduk itu kan bentuk prakteknya adalah ketaatan. Ya, to'at berarti tunduk patuh secara sukarela, au karhan tunduk patuh secara terpaksa. Nah, kalau ini bukan alam, fisika organis biologis, jatuhnya nanti kepada manusia. Ada yang tunduk dengan sukarela, ada yang tunduk dengan terpaksa. Kenapa? Enggak ada pilihan. Mau nggak mau dia harus tunduk. Begitu, saudara. Nah, nanti baru kita akan bahas tentang manusia yang berkaitan dengan aslama tadi. Ya. Nah, ini yang nantinya biang keladi merasa mampu, merasa punya kekuatan. Begitu, saudara. Nah, oleh karenanya ya, kembali kepada din ini kalau dipahami hanya sebatas agama, repot kita menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan yang begitu kompleks. Ya. Jadi kalau dimaknai, kalau makna sederhananya apa itu din? Din adalah cara hidup. Itu sederhana. Ya, din adalah cara hidup. Nah, hidup kan bukan sendirian. Hidup itu bersama-sama dengan yang lain. Bahkan dengan makhluk Allah yang lain. Ada tumbuhan, ada hewan. Maka agar terjadi harmonisasi antara dirinya dengan pihak lain, ya disitulah mesti dibuat, mesti tercipta, mesti hadir sistem. Kan gitu. Jadi enak ngebahas din itu adalah sistem. Tapi kalau ngebahas din adalah agama, ya cuma sembahyang doang, sholat 5 waktu, puasa zakat, haji selesai. Gitu. Ya bukan salah, nggak salah itu memahami seperti itu. Nah, maka kita masukkan. Jadi yang namanya din dalam arti agama itu adalah bagian dari din itu sendiri. Ya, bukan pokoknya. Pokoknya itu adalah sistem. Baik. Kalau begitu, Allah beri kekuatan juga kepada manusia. Kalau tadi kepada alam semesta raya sudah beres, kita nggak perlu bahas jauh-jauh, karena fokusnya nanti di sini. Allah pun beri kekuatan kepada manusia. Ya, jadi memberikan kekuatan kepada manusia itu baik secara individu maupun secara kelompok. Ya, ini aja cara kelompok. Bahasa Qur'annya adalah hizb. Nah, jadi ketika manusia diberi kekuatan, gitu kan? Ketika manusia diberi kekuatan, maka karena manusia itu punya keinginan, nah itu bedanya. Manusia juga punya kehendak. Alam semesta raya, makhluk organis biologis, fisika organis biologis itu nggak punya kehendak. Nggak punya keinginan. Ya, benda-benda mati, katakan gunung, batu, ya, langit dan sebagainya, dia nggak punya keinginan.
Maka begitu digelarnya sistem oleh Allah, ya sudah. Begitu aja dia berjalan seperti matahari dengan keluarganya. Begitu aja berputar sesuai dengan garis dan ketentuannya. Pohon-pohonan juga demikian. Hewan juga demikian. Secara otomatis ya sudah berjalan secara harmoni. Begitu saudara. Ya. Adakah kerbau mau memakan yang lain selain rumput? Kan enggak. Binatang mamalia, ya binatang-binatang yang makanannya herbivora, tumbuh-tumbuhan, ya sudah dia nggak akan pernah makan makanan lain. Begitu pula hewan-hewan yang karnivora, makan daging, ya dia nggak akan pernah makan yang selain daging. Nah, itu namanya sudah tidak punya keinginan lain. Ya begitu aja alaminya begitu. Nah, kalau manusia itu tidak demikian. Manusia Allah ciptakan mempunyai keinginan. Nah, oleh karena itu, keinginan yang ada pada diri manusia, ya memang Allah juga yang ciptakan keinginan yang ada dalam diri manusia itu, namanya fitrah. Nah, keinginan yang ada dalam diri manusia itu Allah tundukkan juga, gitu, supaya keinginannya itu selaras dan sesuai. Kan dalam mukadimah saya selalu begitu membawa, ya, agar keinginan kita, ya, kehendak kita selaras dengan kehendaknya. Ya, tentunya keinginan yang selaras itu mencontoh sunnah. Jadi keinginan kita, keinginan manusia itu supaya sama dengan keinginan dan kehendak Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka khusus lagi diberikan ilmunya. Ya, diberikan ilmunya melalui wahyu, itulah Allah turunkan kitabnya, Allah turunkan ketentuannya yang isinya adalah hukum-hukum agar dia juga harmoni, mampu menciptakan harmonisasi dalam kehidupannya, baik terhadap dirinya sendiri, keluarganya, lingkungannya, alamnya. Makalah itu diturunkan. Nah, bahayanya kalau manusia tidak diturunkan tuntunannya, bimbingannya, maka tadi dia merasa apa yang ada dirinya miliknya, apa yang ada dirinya kehendaknya semata. Maka ada yang Allah berikan secara individu, ada yang Allah berikan secara kelompok. Kekuatan itu. Bahaya manusia mempunyai kekuatan kalau tidak diberikan bimbingan. Nah, karena orang kalau sudah memiliki kekuatan besar, cenderung akan berkuasa. Tuh. Cenderung akan berkuasa. Tuh, saudara, itu problem dasarnya. Siapapun jenisnya manusia, apapun bangsanya, apapun rasnya, ketika dia merasa mempunyai kekuatan yang besar, apakah dia itu individu, apakah ia kelompok, maka cenderung dia ingin menguasai yang ada di sekitarnya. Begitu. Begitu, saudara. Maka dibekalilah, diturunkanlah kepada manusia, baik secara individu, adalah hukum. Supaya kekuasaannya ini tidak merusak. Maka di sini ayatnya. Ya. Coba lihat ketika Allah berfirman kepada malaikat,
wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka ada sanggahan dari malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ada sanggahan tapi langsung dibantah. Rupanya ini. Iya, malaikat itu argumentasinya kuat. Istilahnya begitu, kalau istilah argumentasinya kuat. Karena sifat manusia itu memang merusak. Ketika apa? Ketika punya kuasa. Ketika merasa punya kekuatan. Ya. Lalu dibantah oleh Allah. Kamu tidak tahu, aku lebih tahu. Rupanya aku lebih tahunya itu ini maksudnya. Inilah manusia yang Allah ciptakan, ya, pada konteks tadi tentang khalifah. Rupanya ya Daud, rupanya Daud. Jadi Allah buktikan kepada malaikat bahwa Daud Allah berikan inna ja'alnaka khalifah fil ard. Sungguh aku akan jadikan kamu khalifah, sebagai seorang khalifah fil ard. Fahkum. Nah, ada kan? Fahkum. Aturlah, tatalah, binalah, hukumilah bainan nas, di antara manusia, bil haq, secara benar. Benar menurut siapa? Benar menurut Sang Pencipta Allah, bil haq. Jadi hukumku, kata Allah. Jadi Daud diwahyukan oleh Allah, isi wahyunya adalah hukum. Jadi gunakan hukumku, kata Allah, untuk menata kehidupan manusia. Itu yang tidak difahami malaikat. Bahwa manusia yang Allah ciptakan menjadi khalifah, dibekali oleh Allah hukum-hukumnya. Sehingga, nah tadi kan K-nya ini menunjukkan individu seorang Daud. Kenapa Daud yang diangkat sebagai khalifah? Begitu. Nah makanya Daud itu bukan Rasul. Daud itu adalah Nabi. Nabi dan Rasul itu adalah, ya, wakil Allah di bumi, ya, untuk menciptakan harmonisasi dalam kehidupan. Dibekalilah hukum Taurat. Fahkum berarti tahu, hukum yang dimaksud di sini adalah Taurat. Ya. Di sini K-nya itu individu. Karena Daud itu posisinya pada waktu itu sebelum jadi nabi sudah jadi raja. Raja Daud. Makanya dia tidak disebut rasul, tidak perlu lagi, ya, menyampaikan risalah-risalah kepada manusia. Cukup dia berdiri sebagai raja, lalu tetapkan hukum kepada manusia, kepada rakyat, kepada umat, selesai. Gitu saudara. Jadi bukan rasul, Daud itu raja, sudah berkuasa. Makanya langsung diangkat sebagai khalifah. Jadi nabi yang kedudukannya sebagai khalifah itu ya Nabi Daud. Begitu saudara. Nah ini perlu paham. Nah, raja berarti berkuasa, mempunyai kekuasaan, dan Allah memberikannya secara individu kepada Nabi Daud.
Begitu saudara. Ya. Nah, Allah pun memberikan kuasa, memberikan kekuatan kepada kelompok. Artinya bukan individu. Kalau ada kalimat yadullah fauqa aidihim, yadu itu tangan, itu bahasa majaz saudara. Tangan itu bahasa majaz, amsal, perumpamaan. Maksudnya apa? Kuasa. Jadi bumi dikuasakan kepada Daud untuk dikelola, ditata berdasarkan Taurat. Lalu kalau ini him berarti jamak. Bukan satu orang, berarti banyak orang yang diberikan. Makanya sebut banyak kelompok. Makanya nanti juga ada. Diberikan kepada Bani Israel. Ya. Pada Bani Israel diberikan juga kuasa. Ya. Sama. Tetapi nanti ujungnya ya adalah kekuasaan Allah yang diberikan baik secara jamak maupun secara individu, ya. Tetap panduannya adalah hukmullah. Hukmullah. Nah, inilah yang kemudian ya orang menerjemahkannya ini demokrasi. Kuasanya itu bukan berada di satu orang, sedangkan ini adalah apa? Monarki, monokrasi. Monokrasi adalah berada di satu orang, sedangkan demokrasi berada di banyak orang atau banyak kelompok. Intinya akan selesai kehidupan ini dengan baik manakala dibimbing oleh hukum Allah. Ya, jadi kalau menurut penilaian Quran, penilaian Allah, boleh mau sistemnya adalah mono atau sistemnya adalah demo, boleh. Mono satu, demo banyak, boleh. Asalkan nih hukmullah, ya kan di sini yadu kan kuasa, him kan banyak, jamak. Tangan Allah, kuasa Allah berada diberikan, dikuasakan kepada mereka. Mereka kan banyak, jamak. Oke, nah jadi itu saudara. Ya, jadi kuasa Allah itu Allah berikan kepada manusia, bisa beres kehidupan manusia manakala hukumnya Allah itu yang dipakai. Nah, itu namanya kekuatan Allah itu ya melingkupi dirinya, melingkupi mereka yang diberi kuasa. Jadi nggak lepas kalau begitu. Ya. Nggak lepas. Nah, persoalannya manusia itu ya. Ini ayat selanjutnya tuh sebenarnya tuh. Ya. Bilhaq wala tatabi'il hawa. Ini tatabi'il hawa. Wala dan janganlah tatabi'il hawa.
mengikuti kehendakmu sendiri, hawahu tuh, merasa dia itu padahal pemberian Allah ya, tetapi diklaim inilah milik saya, inilah kekuatan saya atau kami ya, maka klaimnya inilah kekuasaan saya. Jadi kekuasaan itu diklaim oleh dirinya, oleh hawahunya, oleh hawa nafsunya. Disinilah problem. Ya, kan tadi manusia itu diciptakan oleh Allah ya dengan dua kekuatan, kekuatan ilahiyah, kekuatan hawahu. Kekuatan ilahiyah akan membawa kepada derajat yang tinggi, kekuatan hawa nafsu akan membawa kepada jurang kehancuran, menjerumuskan. Ya, kekuatan hawa nafsu bawah, kekuatan ilahiyah atas. Makanya ada istilah tarik menarik. Gaya hidup ardun, gaya hidup sama. Gaya hidup yang tinggi, a'la, gaya hidup yang rendah. Ada selera rendah namanya. Hawahu itu namanya. Nah itulah makanya klaimnya itu bahwa inilah milik saya, inilah kekuatan saya, inilah kehendak saya. Maka tercerminlah dalam kehidupan manusia-manusia yang merasa memiliki kuasa atas dirinya seperti Namrud, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab. Tuh. Makanya dia tidak menggunakan hukum Allah. Melepaskan diri dari hukmullah. Melepaskan diri dari Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. La yu'minuna bil kitab. Jadi hidup melepaskan diri dari kekuasaan Allah, dari kekuatan Allah. Nah, itu saudara. Jadi problemnya di sini. Wala tattabi'il hawa. Larangan tapi tidak diindahkan. Nah, sedangkan Nabi Daud, kemudian selanjutnya Nabi Sulaiman, dan nabi-nabi seterusnya sampai dengan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa mengikuti hukumullah. Ya, makanya selamat. Nah, selebihnya melepaskan diri dari hukumullah. Begitu saudara. Ya. Nah, jadi dengan demikian yadu itu adalah kekuasaan Allah. Tangan Allah itu maksudnya kuasa Allah di bumi melalui siapa? Melalui para nabinya, melalui para rasulnya, melalui para raja-rajanya, melalui penguasa-penguasanya di bumi, melalui khalifahnya. Itulah yadullah namanya, tangan Allah yang mengurusi kehidupan di bumi. Begitu saudara. Nah, lantas, nah ini saudara, kapan, saat, bagaimana, ketika seperti apa manusia melepaskan diri dari kuasa Allah, ya, maka dia mengklaim begini saudara, di dalam surat Al-Maidah ayat 64. Waqalatil yahudu. Nah, ini yang lagi. Waqalatil yahud. Berkata orang Yahudi.
Allahumma glulah. Tuh. Allah ya dikatakan oleh orang Yahudi, Allah itu terbelenggu tangannya. Tuh. Ya. Allahu maghlulatun. Nah, jadi kan tadi ya, tangan yang terbelenggu artinya kekuasaan Allah itu enggak ada. Bukan di alam semesta ya, masa Yahudi kan ahlul kitab mengerti. Artinya Allah enggak boleh ikut campur tangan dalam urusan manusia di bumi. Itu maknanya. Wa qalatil yahud Allahumma ghlula. Tapi Allah jawab, ghullat aidihim. Tidak, sesungguhnya mereka lah yang terbelenggu. Ya. Ini bicara belenggu di sini adalah kekuasaan kan, karena tangan kan. Jadi kekuasaan Allah itu di bumi itu dinolkan. Artinya nggak boleh Allah berkuasa di bumi. Oleh siapa? Ya ini oleh orang Yahudi. Diikuti pula oleh orang Nasrani. Nasoro. Nasoro kan baik. Yahudi juga sebenarnya kalimat baik. Orang-orang baik. Orang yang mendapatkan hidayah. Orang yang mendapatkan bimbingan. Tetapi lebih cenderung mengingkari bimbingan itu, lebih memperturutkan kehidupan dunia. Dunia bumi rendah. Rodu bil hayatid dunia. Begitu. Kata Allah tadi jawabnya kan, tidak terbelenggu. Mereka lah yang terbelenggu. Nah sekarang kita urai ayat ini. Sedikit tapi padat. Begitu. Nah, saudara tahu bahwa Yahudi itu sampai hari ini, kata Allah kan, ghullat aidihim, mereka yang terbelenggu, artinya mereka tidak punya kekuasaan. Sekalinya punya kekuasaan, dipermasalahkan. Sampai detik ini kan. Jadi Yahudi itu dari dulu nemplok sana, nemplok sini, ngikut kepada kekuasaan pihak lain. Atau pinjem tangan untuk berkuasa. Secara langsung nggak pernah dia memiliki kekuasaan. Dari zaman dulu, dari zaman para nabi, para rasul. Ya. Dia ada kekuasaan besar, dia ngikut di situ tuh, di Romawi, ikut ke Romawi. Ya, ada kekuasaan Islam, ya ikut di Islam. Ya, begitu dia merasa kuat, ya merusak Islam. Begitu dia merasa dia itu lemah, berlindung di Islam. Jadi emang nggak pernah punya kekuasaan, nggak punya. Kata Allah gitu, gulat aidihim, sampai kapanpun Allah tidak memberikan kekuasaan kepada orang Yahudi. Ya, sekalinya punya kekuasaan, ya pinjem tangan orang lain lagi, pinjem bangsa lain lagi, melalui Inggris, melalui Amerika, dia baru bisa punya kuasa. Dia pengen punya sendiri di Palestina, ada negara Yahudi, tapi dipermasalahkan. Karena ayatnya begitu dari dulu. Ghullat aidihim. Nggak akan dia punya kekuasaan. Jadi mengaku mendiskreditkan Allah, Tuhannya juga tidak punya kekuasaan. Nah makanya dia bikin tuh konsep. Ada Das Kapital. Dia bikin buku. Ya, kemudian siapa ini? Nah, dia kan membuat konsep
dari Karl Marx dan Adam Smith. Nah, saudara bisa googling dua tokoh besar ini Yahudi, ini Nasrani. Ya. Ini fahamnya adalah faham kapitalis, ini fahamnya adalah paham kebendaan, ya, materialis, materi. Ini pahamnya adalah paham kapitalis, ini pahamnya materialis, ya, yang kemudian melahirkan konsep komunis. Ya, ini melahirkan konsep liberalis. Gitu kan? Komunis, liberalis. Yang ini kemudian melahirkan tatanan kehidupan secara demokratis. Ini menata tatanan kehidupan secara komunis, ya. Tadinya komunal menjadi komunis. Nah, jadi pada dasarnya ini menghendaki dia kekuasaan. Dan diwujudkan kekuasaan itu baik secara kelompok maupun secara individu. Liberalis ini kan individu, liberal, individualis. Ini adalah banyak, komunal, individual, dan komunal. Nah, kuasa ini ya melepaskan diri dari hukum Tuhan. Kapan orang-orang Eropa ini kan orang Eropa nih, baik Nasrani, baik Adam Smith maupun Karl Marx kan tinggal di Eropa. Ya, kita masukkan nih kedua tokoh ini adalah bangsa Eropa, nih Eropa Timur, nih Eropa Barat. Nah, kita tahu bahwa Eropa itu telah mendeklirkan diri, melepaskan diri dari Tuhan di masa Renaissance. Jadi dia nggak suka kepada kehidupan ketuhanan karena melihat para pastor, ya, para penguasa-penguasa gereja itu, ya, mengkungkung kehidupan manusia, tiran, makanya dilepaskan dia. Jadi nggak boleh lagi urusan keagamaan, urusan yang vertikal, yang disebut dengan agamaan religius tadi, yang hubungannya dengan Tuhan, diputus. Jadi cukup percaya saja in good we trust. Itu kan yang dipakai oleh Eropa, oleh Amerika. Ya kepada Tuhan percaya. Ada, Tuhan itu diyakini ada. Tapi tidak boleh ikut campur dalam menata kehidupan manusia. Itulah yang saya katakan tadi, melepaskan diri. Jadi dia merasa mampu, merasa memiliki kekuasaan. Lepas. Tidak seperti Sulaiman, Daud, dan para nabi-nabi sebelumnya. Yang nyantel, yang ngait terus dengan Allah. Dengan Tuhannya. Nah, sedangkan ini Eropa tidak melepaskan diri. Kalau ini masih ada pernyataan, in good we trust, kalau ini tidak ada pernyataan. Tidak ada pernyataan, ya. Namun prakteknya sama, meninggalkan Tuhan. Praktek dalam menata kehidupan itu meninggalkan Tuhan.
Tidak ada kitab suci apapun sebagai landasan dalam menata, mengatur kekuasaan, mengatur kerajaan, mengatur negara. Nggak ada, nggak terlibat. Di situ, saudara. Jadi, itulah yang dimaksud dengan Anda dan melepaskan diri dari kuasa Tuhan. Tidak berpedoman di dalam menata hidupnya dengan hukum Tuhan. Begitu. Nah, orang bilang, ada orang banyak berpendapat bahwa komunis itu anti Tuhan. Bukan, salah. Kalau namanya anti Tuhan itu, atau tidak percaya kepada Tuhan itu namanya apa? Ateis. Ya, ateis dengan komunis tidak sama. Ya, komunis itu adalah tatanan kehidupan yang tidak melibatkan Tuhan. Kalau yang tidak percaya adanya Tuhan itu ateis. Kalau komunis itu adalah sistem dalam mengatur masyarakat. Ya. Kalau ateis adalah keyakinan. Karena yang ateis itu tidak mesti orang komunis. Yang bukan komunis pun juga banyak sebagai ateis. Begitu, saudara. Ya, bukan sebuah identifikasi antara komunis dengan ateis. Orang komunis ya ada yang ateis. Tapi orang komunis juga ada yang agamis. Lah orang-orang Uighur di Cina itu kan orang-orang Muslim. Tapi dia warga komunis. Ya. Keyakinannya, akidahnya Muslim. Tapi kewarganegaraannya adalah kewarganegaraan komunis. Jadi komunis itu adalah sistem yang dibangun oleh Karl Marx, pelopornya. Nah, Karl Marx ini kan orang Yahudi, orang yang bertuhan. Sampai sekarang orang Yahudi benar-benar mengakui Tuhan. Ya. Jadi Yahweh Ehad ada dalam keyakinan Karl Marx yang melahirkan konsep komunis dalam mengatur masyarakat. Jadi Tauratnya, Zaburnya nggak dipakai untuk mengatur, menata manusia. Tapi dia bikin konsep sendiri berdasarkan keinginannya, berdasarkan hawahunya, berdasarkan nafsunya. Jadi tidak berdasarkan Taurat, tidak berdasarkan Zabur. Begitu pula ini. Ya, Adam Smith. Ya Nasrani, tapi nggak pakai Injil, nggak pakai perjanjian baru dan lain sebagainya, nggak ada. Ya, cukup sebagai agama saja. Makanya tadi in good we trust, ada pernyataan. Tapi kalau di komunis nggak ada. Nah, itulah dunia yang sudah melepaskan kehidupan dari Tuhan. Paham, saudara? Nah, jadi kalau begitu, sistem demokrasi yang dibangun saat ini, kan bahasan kita ini, demokrasi yang dibangun oleh manusia untuk mengatur manusia telah melepaskan diri dari Tuhannya. Tanpa sedikit pun Tuhan besertanya. Begitu. Sama seperti Romawi juga dulu pernah mengalami zaman demokrasi. Kan Romawi tadinya kekaisaran, kemudian ganti menjadi republik. Republik kan demokrasi. Ya, hancur, kembali lagi kepada apa? Kekaisaran lagi. Jadi memang sistem itu cuma dua di bumi ini memang. Ada sistem demokrasi, ada sistem teokrasi.
atau monokrasi. Kekuasaan kelompok, kekuasaan individu. Nah, demokrasi ini dua. Jadi sudah tidak lagi yang dominan tentang masalah monokrasi. Kerajaan atau kesultanan, khalifahan, ini monokrasi masuknya. Nah, sekarang dunianya adalah dunia demokrasi yang sudah melepaskan diri dari kuasa Tuhan, kuasa Allah. Ada demokrasi, ya. Di sini ada dua, ya. Pada dasarnya ada demokrasi, liberal, demokrasi komunal. Ya, jadi liberal dan komunal itu sama-sama demokrasi. Ini kan komunis juga demokrasi kan? Ya. Ya, kan demokrasi liberal, demokrasi komunis sama-sama demokrasi. Ini komunis juga berdemokrasi. Republik Rakyat Cina atau RRC atau RRT, Republik Rakyat Tiongkok atau RRC. Kan republik. Nah, cirinya demokrasi kan republik. Jadi ini sama demokrasi juga. Nah, ini demokrasi liberal, individual, ya. Adanya di Eropa Barat terutama. Dulu Eropa Timur komunis, sekarang sudah mulai demokrasi liberal, ikut Amerika. Nah, jadi dunia ini ditata oleh dua sistem ini. Kalau nggak komunis, ya liberal. Udah itu aja. Ekonominya kalau nggak komunis, ya liberal. Cuma itu aja. Nggak ada. Kaitannya dengan Tuhan nggak ada. Ya. Itulah yang disebut menggelulah. Tangan Allah terbelenggu. Jadi kuasa Allah nggak ada di muka bumi ini. Ya kan? Bicara syariat Islam dan sebagainya kan nggak ada yang real kan? Bicara syariat Islamnya hanya sekedar keagamaan. Ya. Oh, di Arab Pak, ada syariat Islam, potong tangan dan lain sebagainya, begitu. Itu bukti. Itu kerajaan, peninggalan masa lampau, yang itu tidak menjawab lebih banyak ya kepada adat Arab. Ya, buktinya tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan manusia, baik di dalam negerinya maupun di luar negerinya. Ya, nggak bisa itu juga diandalkan, karena secara garis globalnya itu tetap tunduknya ke sini, walaupun Arab juga kan begitu, Dubai dan sebagainya kan sudah bisa lihat begitu. Nah, itulah yang dimaksud meninggalkan Allah. Kekuatan itu merasa menjadi kekuatan dirinya. Nah, lantas bagaimana untuk mengembalikan ya agar Allah ikut serta atau disertakan bahwa Allah itu punya kuasa di bumi? Maka prosesnya sedang berjalan. Ya, jadi tidak ada, perhatikan nih, ini poin akhirnya. Tidak ada di belahan bumi manapun sebuah negara yang menyertakan Allah dalam konstitusinya. Tidak ada. Ini cikal bakal Allah itu berkuasa di bumi melalui satu bangsa yang sudah memasukkan ke dalam konstitusinya Tuhan.
Dalam konsep ini, Pancasila meletakkan nomor satunya adalah negara yang berketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Cari di dunia manapun. Satu-satunya bangsa, hanya bangsa Indonesia yang memasukkan ke dalam konstitusinya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti di sini Tuhan hadir dan dihadirkan oleh bangsa Indonesia yang bertuhan. Tidak seperti komunis, tidak seperti liberalis yang menafikan Tuhan dalam urusan bernegara. Di Indonesia, Tuhan masuk ke dalam sistem negara. Sayangnya, Pancasilanya ini juga ditinggalkan. Dia cenderung ikut ke sini. Demokrasi liberal atau demokrasi komunal. Dia ikut ke sana dalam prakteknya. Dalam prakteknya ikut ke demokrasi liberal, dalam prakteknya ikut dalam demokrasi komunal. Makanya timbulnya masalah. Nah, gitu saudara. Jadi ditinggalkan ini. Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa ini ditinggalkan. Artinya juga tidak dipakai oleh penguasa yang ada. Oke, nanti baru kita belejetin, kita uraikan ini satu persatu di mana dia lepasnya. Pada sesi yang kedua. Ya, demikian dulu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.